Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan, pada kesempatan kali ini saya memaparkan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis prodi jurusan Pendidikan Agama Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Tema kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis prodi pada tahun 2021 ini adalah kegiatan pelatihan penyusunan RPP dan perangkat pembelajaran kepada guru PAI di Pondok Pesantren Asigor Gedongan dengan berbasis kurikulum 7 Commitment. Adapun pelaksana pada kegiatan PKM kali ini adalah saya sendiri, Zahratul Saidah, dan diketuai oleh Bapak Sekretaris Jurusan yaitu Bapak Dr. Ahmad Syatori, Bapak Dr. Asyatori, Bapak Dr. Andes Asyatori MAG. Pertama-tama saya akan mengawali dengan penjelasan latar belakang masalah. Berdasarkan hasil observasi awal sebelum atau pra kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, terdapat empat aspek utama yang kemudian menjadi permasalahan dalam menjadi latar belakang masalah dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Yang pertama adalah kurikulum yang belum tersosialisasikan dengan baik. Kemudian kedua adalah RPP yang belum mengintegrasikan nilai-nilai kurikulum berbasis 7 Commitment. Begitu juga pengembangan perangkat pembelajaran yang belum mengintegrasikan nilai-nilai berbasis 7 Commitment. Dan yang terakhir adalah aspek kompetensi guru tersebut. Jadi permasalahan kurikulum, yang mana kurikulum yang diterapkan di Ponpes Al-Sigor itu adalah berupa kurikulum berbasis 7 Commitment. Kurikulum berbasis komitmen ini merupakan gabungan antara kurikulum nasional dan juga kurikulum pesantren yang disebut dengan hidden curriculum. Kurikulum ini dikembangkan untuk memberikan penguatan nilai-nilai karakter atau budi pekerti peserta didik, sebagaimana dikutip atau dari pernyataan pimpinan dari pesantren Sigor, Buya Bisri. Beliau menyatakan bahwasanya peserta didik atau santri tidak hanya dituntut untuk memiliki kecerdasan secara intelektual saja, namun mereka juga harus memiliki kecerdasan secara emosional dan kecerdasan spiritual. 7 Commitment of Sigor sendiri atau 7 komitmen yang tertuang dalam kurikulum Sigor itu diantaranya adalah yang pertama adalah good behavior, yang kedua intellectualism dan professionalism, yang ketiga adalah life for dedication atau hidup untuk pengabdian, yang keempat to work independently atau kemandirian, yang kelima to concern with advancement atau peduli akan perkembangan, yang keenam adalah togetherness kebersamaan, dan yang ketujuh adalah patriotism atau memiliki jiwa patriotisme. Kurikulum berbasis 7 Commitment ini, sebagaimana saya singgung di awal, belum tersosialisasikan dengan baik kepada seluruh guru. Oleh karenanya, permasalahan ini kemudian memunculkan permasalahan lain, yaitu adanya penyusunan RPP dan pengembangan perangkat pembelajaran yang belum mengintegrasikan nilai-nilai 7 Commitment. Kemudian dari aspek guru, permasalahan lainnya adalah terkait rendahnya kompetensi guru. Hasil wawancara secara mendalam kepada pengelola lembaga dan wakil kurikulum diperoleh bahwa kompetensi guru pengajar di sini ditinjau dari aspek kompetensi pedagogiknya, yaitu kompetensi yang berkenaan dengan kemampuan mengelola, merancang dan melaksanakan pembelajaran, dan evaluasi hasil belajar masih tergolong rendah. Maka berdasarkan uraian permasalahan di atas, fokus pengabdian kali ini adalah pada aspek peningkatan kompetensi guru, khususnya kompetensi pedagogik. Tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah yang pertama, meningkatkan pemahaman para guru bahwa kurikulum, silabus, dan RPP saling berkaitan, dan mereka juga harus memahami bahwa kurikulum itu harus dicapai oleh peserta didik dalam jenjang pendidikan. Ini mutlak harus dipahami, maka guru harus memahami dengan baik silabus dan RPP sesuai kurikulum yang diterapkan. Ketiga, guru harus mampu menyusun sebuah RPP dan perangkat pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang diterapkan. Jadi memang antara kurikulum, silabus, dan RPP itu adalah satu kesatuan, dan pemahaman terhadap kurikulum menjadi kunci bagaimana seorang guru mampu menjabarkan silabus dan juga menjadi sebuah rumusan RPP yang sesuai dengan kurikulumnya.
Baik, berdasarkan dari karakteristik permasalahan tersebut di atas, maka metode pengabdian pada kesempatan kali ini ada dua atau dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu pendalaman materi melalui workshop yang disampaikan oleh dua narasumber. Narasumber pertama menyampaikan tema kurikulum, yaitu disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Nawawi. Dan yang kedua dilanjutkan dengan narasumber kedua yang menjelaskan tentang perangkat pembelajaran dan RPP, yaitu narasumbernya oleh Dr. Ahmad Afandi. Metode kepengabdian kedua yaitu berupa praktik serta bimbingan dalam menyusun RPP berbasis kurikulum 7 Commitment. Baik, berikutnya pada slide akan dijelaskan gambaran sasaran kondisi dampingan sebagaimana sudah saya disinggung di atas ya sedikitnya. Dari diagram pertama ini menjelaskan bahwa dari 31 calon peserta yang sudah mengisi kuesioner di awal prakegiatan diperoleh data bahwa 10 peserta 100% telah memahami pengertian dan tujuan dari kurikulum. Kemudian 11 peserta hanya memiliki tingkat pemahaman 50% dan 10 peserta lainnya tidak paham. Adapun terkait dengan tingkat pemahaman terhadap RPP dan perangkat pembelajaran diperoleh data 26 peserta 100% telah memahami, 12 peserta baru memahami 50% dan 3 peserta lainnya belum paham. Berikut penjelasan tentang pelaksanaan pengabdian. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dalam 4 kali pertemuan. Pertemuan pertama sekaligus sebagai pembukaan diisi dengan workshop pendalaman materi. Adapun materi yang disampaikan berupa materi tentang penjelasan kurikulum, silabus SKL, KI, KD, dan taksonomi. Berikut bagaimana analisa SKL, KI, dan KD. Kemudian materi tentang merancang program tahunan dan program semester, pengembangan materi ajar, model pembelajaran, media pembelajaran, dan juga LKPD. Dan juga disampaikan juga materi tentang penilaian dan juga sistem evaluasi pembelajaran. Dalam pemaparan materi dalam workshop juga disampaikan tentang bentuk-bentuk RPP. Ada RPP normal, RPP blended, dan RPP 1 lembar. Peserta diharapkan mampu menyusun di akhir kegiatan ini, kemudian dibagikan lembar kerja kepada peserta yang nantinya dikumpulkan melalui Google Classroom dan direview oleh dosen. Lembar kerja atau LK1 berupa praktik telah SKL, KIKD, dan menyusun rumusan KIKD dan IPK berdasarkan kurikulum 2013 dan juga berdasarkan kurikulum 7 Commitment. Selanjutnya pada pertemuan kedua hasil kerja pada lembar kerja 1 dievaluasi melalui diskusi. Kemudian di akhir sesi pertemuan kedua ini sama dibagikan juga lembar kerja kedua. Pada lembar kerja kedua ini berupa praktik mengembangkan media pembelajaran dan lembar kerja peserta didik yang biasanya mereka secara manual, namun pada lembar kerja ini kami minta untuk menuangkannya dalam sebuah format Google Form. Pada pertemuan ketiga diisi dengan kegiatan diskusi dan sama evaluasi hasil lembar kerja kedua. Pada akhir sesi sama dibagikan tugas lembar kerja kedua yang nantinya dikumpulkan melalui GCR dan direview oleh dosen. Dan LK3 berupa praktik menyusun RPP dalam 3 bentuk. 1 RPP normal, RPP blended, dan RPP 1 lembar. Pada sesi terakhir, pertemuan keempat diisi dengan kegiatan berupa diskusi dan evaluasi hasil lembar kerja ketiga. Kemudian acara ditutup dengan evaluasi secara umum serta adanya penandatangan pengesahan kurikulum dan MOU antar kedua lembaga. Hasil pengabdian atau hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada tahun ini bisa dianalisa melalui 4 hal, yaitu yang pertama target peserta alhamdulillah 100% tercapai karena pada awal kegiatan kita menargetkannya 25 peserta, namun peserta yang hadir melebihi target yaitu 31 peserta. Kemudian target materi secara pemaparan alhamdulillah semua 100% tersampaikan. Dari tujuan kegiatan baru tercapai 90% dan dari penguasaan materi pun juga baru tercapai 80%.
Hal tersebut tentunya karena ada beberapa kendala yang nantinya saya sampaikan di bagian evaluasi. Ketercapaian tersebut, baik ketercapaian secara keseluruhan kegiatan atau dari harapan dari diadakannya kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bisa dilihat melalui diagram. Pertama, tingkat pemahaman kurikulum dari pra-pelatihan dan pasca pelatihan menunjukkan adanya kenaikan dari 60% menjadi 55%. Kemudian pada tingkat pemahaman terhadap RPP dan perangkat pembelajaran juga mengalami kenaikan dari 80% menjadi 90%. Begitu juga pada proses atau pada praktik penerapan penyusunan RPP dan juga pengembangan perangkat pembelajaran yang berbasis Seven Commitment mengalami kenaikan sekitar 90%. Baik, dari rangkaian pemaparan tadi, maka evaluasi dan rekomendasi yang bisa diberikan adalah pertama, ini menjadi keluhan dari beberapa peserta juga ya, dari hasil Monef yang sudah kami sebarkan melalui kuesioner. Mereka menjawab bahwasanya durasi waktu kegiatan itu kurang sehingga perlu adanya kegiatan pendalaman dan tindak lanjut di luar kegiatan pengabdian, dan ini akan kami rekomendasikan kepada ketua jurusan. Kemudian dari sisi peserta, mereka kurang tertib dalam memperhatikan waktu dan pengumpulan tugas. Di antara permasalahannya adalah karena keterbatasan fasilitas. Ada beberapa guru yang belum memiliki laptop sehingga pengerjaannya ditulis tangan. Kesibukan kegiatan di luar PKM, tim pelaksana khususnya, ini menyebabkan pelaporan tertunda melebihi waktu deadline yang diterapkan. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan sebagai bentuk laporan atau presentasi hasil dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis prodi jurusan Pendidikan Agama Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Hal-hal yang belum sempurna akan dijadikan bahan untuk tindak lanjut pada kegiatan perbaikan kegiatan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.